فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita di mana? 45 kah? Muka surat 45. Ke-44. Syekh, tadi malam iya ya. Tadi malam terakhir adalah kita mengambil ucapan Syekh Hasan Khan di 44. Sekarang 45 ya. Masuk ke 45, iya. Wa qala Ibnu Shalah, Imam Abu Amr Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimahullah, wala yaridu hadza. Maksudnya la yaridu hadza yaitu informasi berupa yaitu apa? Ada orang yang jadi guru padahal umurnya masih kecil, tapi dia sudah pandai jadi ahli hadis dan sebagainya. Ini semua bukan sebagai batasan. Demikian pula yang ya Rasulullah, yang para ulama mengajar usia tua itu juga bukan sebagai syarat-syarat layar itu, yaitu tidak datang sebagai batasan. Layar itu hadza. Tidak datang sebagai batasan ataupun sebagai kritikan. Warada yaridu. Kemudian fama sabaqa, riwayat-riwayat yang terdahulu, informasi ada ulama yang umur segini, ada ulama umur segitu, ada yang kemudian apa? Ada ulama yang melarang untuk mengajar dalam keadaan usia baru segini, dilarang. Kata beliau, mahmulun ala, larangan tadi dibawa kepada man tasaddalahu ibtidaan, orang yang memajukan diri untuk mengajar, min ghairi bara'ah, tanpa ilmu, tanpa keahlian. Langsung menduduki posisi, tidak ada yang minta pada dia, tahu-tahu dia menampilkan diri untuk mengajar padahal dia belum memiliki kemampuan. Maka ya dia dilarang. Tapi kalau sudah punya kemampuan, umat memerlukan, mungkin apa di kota ini atau di kampung itu ada yang perlu diajari, ya boleh, tak masalah. Mahmul dibawa. Jadi larangan-larangan yang ada di dalam asar-asar ulama dibawa kepada orang yang memajukan diri ibtidaan, memajukan diri lahu untuk mengajar, untuk menyampaikan hadis, ibtidaan secara permulaan, yaitu tanpa ada yang minta. Maksudnya ibtidaan, dia sendiri yang mengajukan diri tanpa ada yang meminta. Min ghairi bara'ah, tanpa ada kepakaran, tanpa ada kemampuan. Sudah jumpa belum? Nah ini min ghairi bara'ah, tanpa ada keahlian, ya. Tasodda, man tasodda, yaitu mengajukan diri, memajukan diri untuk menyampaikan hadis. Karena sebenarnya ini pembahasan masalah penyampaian hadis. Wa amma haula'il jamaah, adapun jamaah tadi, yaitu ulama yang umurnya masih muda-muda tadi itu, bagaimana dia masih muda berfatwa, masih muda menyampaikan hadis dan seterusnya, ya. Ibtidaan yaitu permulaan. Maksudnya tidak ada yang minta, tahu-tahu dia mengajukan diri, itu yang dilarang. Adapun haula'il jamaah, adapun jamaah itu yaitu yang disebutkan contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari dan yang lain-lain. Kenapa? Mereka masih muda tapi sudah menyampaikan hadis. Fadzahir, maka yang nampak anna dzalik,
peristiwa itu libara'atin minhum, karena keahlian mereka, ya. Bara'ah yaitu keahlian. Fil ilm, keahlian mereka dalam ilmu, makanya masih muda, masyarakat sudah meminta mereka untuk mengajarkan hadis. Masih muda tapi diminta oleh umat untuk berfatwa dan seterusnya. Tayyib. Zahara lahum ma'aha, nampak untuk mereka ma'aha bersamaan dengan keahlian mereka tadi, alihtiyaju ilaihim, mereka itu diperlukan. Memang mereka diperlukan. Umat sudah meminta, atau penduduk di kampung itu sudah minta. Atau mungkin tahu-tahu kalau antum sudah ada kepakaran, sudah ada keahlian, diminta untuk mengajar di mana nggak tahu, Bangkok kah, Ho Chi Minh kah, atau di nggak tahu Kutub Utara, udah ada yang minta, sudah kita berangkat. Kalau ada duit ke sana, karena apa, tiketnya mahal kan. Ke Kutub Utara berapa ringgit bayarnya ya, tak tahu, entah. Iya, intinya adalah bukan karena kecil-kecil tetap kecil-kecil sok-sok pandai, bukan, tapi memang dia punya keahlian dan umat minta, umat di suatu tempat telah meminta untuk membantu mereka di situ. Auli annahum su'ilu, atau karena mereka memang ditanya. Mereka ditanya, mereka menjawab. Bukan karena bergaya pandai fatwa, bukan. Tapi ditanya, ya menjawab. Wa yambaghi lil muhaddis, dan hendaknya seorang muhaddis, seorang penyampai hadis, ahli hadis, al-imsaku anit tahdis, dia menahan diri dari menyampaikan hadis. Imsak yaitu menahan diri. Anit tahdis, dari menyampaikan hadis. Idza khasyiyat takhlit, jika dia khawatir hafalannya tercampur. Khasyiyah yaitu khawatir, khawatir. Takhlit yaitu tercampur, hafalannya tercampur. Biharam, karena sudah sangat tua, sudah haram yaitu pikun. Aduh, udah usia saya udah 150 ini, udah tua sangat. Hafalan saya pun sudah kacau. Udah, saya berhenti. Jangan sampai nanti kacau menyampaikan hadis ke umat dalam keadaan hafalan sudah kacau. Saya berhenti saja sampai di sini. Kalau ada orang beri minta nasihat, sekedar kasih nasihat. Tapi menyampaikan hadis dengan sanad-sanad ini sangat berat. Nah, kalau khawatir hafalannya sudah terkacaukan, maka hendaknya dia berhenti. Kecuali kalau punya bukunya, tinggal membaca di buku yang selama ini dia pakai. Au khauf, atau karena ketakutan. Kadang orang saking takutnya kemudian membaca Quran atau membaca hadis tercampur-campur. Sudah berhenti. Anak-anak salah baca, bukan khauf ya, kharif. Kharif sama yaitu pikun. Iya, anak tadi salah baca. Bukan khauf, kharif. Kharif yaitu pikun. Berarti apa, nyanyok mungkin di sini dipanggil. Au ama, atau karena kebutaan. Karena orang kalau buta boleh jadi hafalannya jadi kacau. Yang tidak, alhamdulillah Allah menolong. Ulama yang buta pun banyak. Wa yakhtalifu dzalik, keadaannya hukumnya berlainan. Yakhtalifu dzalik yaitu hukumnya berlainan bi ikhtilafin nas, dengan berlainannya umat manusia. Ada yang buta tapi hafalannya tetap terjaga. Ada yang tua renta, hafalannya masih kukuh, tak masalah kalau begitu. Jadi lihat keadaan orangnya. Makanya hukumnya tidak dilihat dari engkau umur berapa, bukan. Tapi lihat kepakaran ada tidak, kekuatan hafalan bagus tidak, dan seterusnya. Ya, yakhtalif berlainan. Wa yakhtalifu dzalik, hukumnya itu berlainan. Bi ikhtilafin nas, dengan berlainannya keadaan manusia. Kemudian la yambaghi lil muhaddis, tidak layak bagi ahli hadis ayyu hadis, untuk menyampaikan hadis bi hadrati man huwa aula bidzalik, aula minhu bidzalik, dengan kehadiran, bi hadrah yaitu dengan kehadiran, man huwa aula minhu, orang yang lebih layak daripada dia, bidzalik, untuk menyampaikan hadis. Ya, ini dari sisi adab. Kalau
di dekat kita sedang ada Sufyan Ats-Tsauri misalkan, atau siapa ya yang ahli hadis itu misalkan, atau mungkin Az-Zuhri, ya sudah, kita tidak perlu menyampaikan hadis, biar Sufyan Ats-Tsauri yang menyampaikan hadis atau Imam Az-Zuhri yang menyampaikan hadis. Ini adabnya, bukan haram, adabnya seperti itu. Kemudian contohnya, karena Ibrahim wasya'bi, dahulunya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan Asy-Sya'bi, yaitu Amir bin Syarahil, idza jtama'a, jika mereka berdua berkumpul, lam yatakallam Ibrahimu bisyai', Ibrahim tidak berbicara sedikit pun, yaitu beliau beradab, beliau ingin biar Asy-Sya'bi yang bicara, ya. Asy-Sya'bi namanya Amir bin Syarahil, iya, Al-Kufi. Amir bin Syarahil Al-Kufi. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi juga sih. Asy-Sya'bi ini yang beliau mengatakan apa? Ma katabtu sauda 'alal bayda. Saya tidak pernah menulis hitam di atas yang putih, yaitu hafalannya hebat ya. Amir bin Syarahil, agak susah memang, Syarahil. Wa zada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan, fakurihatir riwayah, dimakruhkan riwayat, yaitu penyampaian riwayat, bibaladin, di suatu negeri. Apa yang perlu ditulis kurihat, yaitu dimakruhkan. Di suatu negeri, fihi minal muhaddisin, di dalam negeri itu ada dari para ahli hadis, man huwa aula minhu, orang yang lebih utama darinya, li sinnihi, karena umurnya, au li ghairi dzalik, atau karena sisi yang lain. Ini dari sisi adab, bukan halal haram. Baik, buktinya apa? Di dalam kitab Imam Abu Amr Ibnu Shalah, setelah menyebutkan ini, beliau menyebutkan juga ada contoh di mana ada ulama yang muda atau sebagian murid malah disuruh gurunya untuk menyampaikan hadis. Mungkin apa, seperti Ikrimah, ghairi dzalik, atau alasan yang lain. Ikrimah disuruh oleh Ibnu Abbas untuk berbicara. Dilatih, karena kalau dia salah nanti gurunya akan memperbaiki. Ini untuk melatih. Atau boleh jadi karena apa, gurunya tidak ada masa. Karena apa, murid sangat banyak. Kalau yang mengajar hanya guru, nanti kasihan murid-murid yang ingin ilmu. Guru mungkin sehari hanya mampu mengajar 5 pelajaran, jam-jam yang lain nanti jadi kosong. Maka dalam satu hari guru itu banyak. Dan itu ma'ruf di pondok manapun, di Damat pun seperti itu. Ada orang yang paling utama, tapi dalam satu hari ada 30 dars dari guru yang banyak sekali. Jadi tidak masalah. Karena apa? Untuk saling mengisi, saling membantu, saling melengkapi, dan seterusnya. Ya. Apa? Yang mana? Dahulunya, iya. Atau seperti di Masjid Nabawi, yang mengajar banyak sekali, walaupun jelas orang nomor 1 itu ada, tapi tetap yang mengajar banyak sekali, karena tak mungkin satu orang mengurusi semua orang, semua murid, mengajar semua murid, jamnya pun berlainan. Nah, maka yang mengajar banyak sekali. Demikian pula di Masjidil Haram, demikian pula di Riyadh, misalkan di Riyadh orang nomor 1-nya siapa? Syekh Shalih Fauzan misalkan. Apakah pengajar hanya 1? Tidak, pengajar banyak sekali untuk membantu. Tak mungkin Syekh Shalih Fauzan mengurusi orang sebanyak itu selama 24 jam, bergantian mengajar. Jamnya lain-lain atau jamnya sama tetapi muridnya berlainan. Jadi adab yang disebutkan ini tadi bukanlah sampai tingkat halal haram, tapi dari sisi adab masih ada orang lebih berilmu, masihlah Anda tanya dia. Kalau ternyata Anda ingin tambah ilmu, tambah bantuan, tambah dukungan, atau mungkin murajaah, boleh tanya ke guru-guru yang lain yang lebih muda, itu tidak masalah. Atau mungkin yang lebih berilmu tidak tahu, yang muda tahu, tidak masalah. Seperti yang
terjadi di dalam hadis-hadis Nabi. Ada Umar bin Khattab, tapi yang menyampaikan hadis di zaman Umar berapa? Banyak orang menyampaikan hadis, bukan hanya Umar saja. Baik. Kita tambah sedikit lagi, qal wa yambaghi lil muhaddits, semestinya si muhaddis, yaitu si penyampai hadis, si guru, idzal tumisa minhu ma ya'lamuhu, apabila diminta darinya, ultumisa diminta darinya, ma ya'lamuhu inda ghairih, dia tahu ilmu itu dimiliki orang lain, ma ya'lamuhu inda ghairih, dia tahu ilmu ini dimiliki orang lain, fi baladih, di negeri dia, au ghairih, atau di negeri yang lain, bi isnadin a'la, dengan sanad yang lebih tinggi, lebih pendek, min isnadih, daripada sanadnya dia. Maksudnya bagaimana? Kita tahu ini pembahasannya memang pembahasan ilmu hadis. Saya tahu hadis tentang ini, tapi sanad saya 15. Jarak antara saya dengan Nabi itu sampai 15 orang. Tapi saya tahu di kota sebelah sana ada seorang muhadis yang jarak antara dia dengan Nabi hanya mungkin misalkan berapa? 10. Maka sebaiknya Anda jangan minta hadis ke saya, minta ke dia. Dia lebih pendek sanadnya. Itu bukan haram untuk minta ke saya, tapi dalam bab adab agar murid itu mendapatkan sanad yang pendek-pendek, sanad tidak panjang letih-letih. Belajar ke dia, pergi ke sana. Itu lebih utama. Itu yang dimaksudkan dalam pembahasan sekarang. Yaitu dia diminta suatu hadis atau suatu ilmu, dia tahu orang lain punya hadis tadi dengan sanad yang lebih tinggi, sanadnya lebih pendek. Au arjah, atau sanadnya lebih kuat. Min wajihin akhar, dari sisi yang lain. Semestinya apa? Ayyurshidahu ilaih, si muhadis ini membimbing murid tadi untuk menuju ke guru yang sana, ambil ilmu ke guru yang sana. Itu lebih baik, misalkan ya. Yurshida, membimbing, menunjuki, ya. Ultumisa, diminta. Apabila diminta darinya ilmu atau hadis. Ultumisa yaitu diminta atau dicari. Iya, idzal tumisa minhu, jika dicari darinya, diminta darinya. Oke. Fadin an-nasihah, karena agama ini adalah nasihat. Jadi di antara para ahli hadis jangan saling dengki. Pak ya, belajar ke dia, belajar aja pada saya. Misalkan, nah ini saling dengki, tak boleh. Kecuali kalau muhadis yang di sana adalah sufi atau asy'ari atau mubtadi'ah yang lain-lainnya, itu lain pembahasannya. Tapi sama-sama ahlu sunnah, kenapa harus saling menjatuhkan? Kenapa harus saling dengki? Itu tidak layak sama sekali. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.